Aku tak butuh kamu, Mas. Nita, kamu apa-apaan sih? Kenapa? Uang di ATM-ku berkurang 1 juta. Kamu boros banget. Kamu pakai untuk apa sih uang ini? Tanya Mas Roy dengan nada tinggi. Aku yang baru selesai masak merasa terkejut. Kenapa suamiku itu marah-marah? Padahal uang 1 juta yang aku pakai itu untuk memenuhi kebutuhan rumah. Mas, uang 1 juta itu aku pakai untuk membeli makanan. Aku stok untuk 1 bulan, Mas. Kecuali sayur, yang biasanya aku stok selama 1 minggu. Aku nggak foya-foya kok, Mas. Aku memakai uang itu untuk keperluan yang penting-penting saja. Diriku pun tak pernah aku pikirkan, Mas. Aku tidak pernah memakai skincare atau membeli baju baru. Tidak pernah sama sekali, Mas. Kenapa kamu harus marah-marah seperti ini? Ucapku pada Mas Roy. Namun sepertinya Mas Roy tidak terima. Dia seakan tidak suka jika aku memakai uangnya. Padahal aku istrinya yang wajib dia nafkahi. Tapi entah mengapa, suamiku itu seperti tidak peduli. Sudahlah, jangan banyak alasan. Aku tidak mau tahu ya. Kalau bisa kamu kerja deh. Jangan cuma taunya ngabisin uang. Kamu tahu gak sih kerja itu capek? Ini kamu malah menghamburkan uangku seenaknya. Ucap Mas Roy kemudian pergi meninggalkanku. Ini masih pagi. Itu artinya dia akan berangkat bekerja. Namun pagi ini diawali dengan marah-marah karena mengetahui saldo di ATM-nya berkurang 1 juta. Perkataan semacam itu tak hanya sekali aku terima. Sudah sering kali. Padahal selama ini aku membeli barang-barangnya. Ketika aku melihat kemeja suamiku sudah tidak layak dipakai sebab dia itu seorang pegawai dan tidak bagus jika memakai kemeja yang lusuh, aku membelikan kemeja baru untuknya. Namun suamiku tidak terima. Dia menganggap bahwa aku itu boros. Padahal barang-barang yang aku beli hanya untuk kebutuhan rumah dan untuk kebutuhannya. Diriku pun tak pernah kupikirkan. Aku masih bisa makan saja sudah bersyukur, alhamdulillah. Bahkan, sudah selama setahun ini, aku makan hanya 1 kali sehari. Supaya bisa menghemat pengeluaran. Semua itu aku lakukan hanya demi suamiku. Tapi sepertinya, dia tidak juga menghargai perjuanganku. Aku yang merasa kecewa. Kini mulai berpikir, apakah lebih baik aku bekerja saja, supaya suamiku tidak lagi menuntut. Aku pun mulai mencari di mana ijazahku. Aku akan melamar pekerjaan lagi. Seharian, aku keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Aku melamar kerja di perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Dulu sebelum menikah aku juga bekerja. Dan lumayan juga jabatanku di kantor. Seorang wakil manajer. Aku berharap pengalaman kerjaku itu bisa menjadi pertimbangan. Besok pagi, aku sudah menerima telepon. Satu perusahaan yang aku masukkan lamaran ke sana menerimaku. Besok aku disuruh interview. Kebesokannya aku langsung datang untuk melakukan interview. Dan beruntungnya aku langsung diterima. Aku mulai bekerja di kebesokan paginya. Mulai hari ini aku akan membagi 2 tugas rumah dengan suamiku. Mas, mulai sekarang aku sudah bekerja. Jadi aku mau pekerjaan rumah juga dibagi 2. Karena mulai sekarang, aku tidak lagi akan memakai uangmu, Mas. Jadi aku mau pekerjaan rumah ini juga dibagi 2. Setiap pagi, aku akan membereskan rumah. Dan soal masak serta mencuci baju itu tugasmu. Aku tidak mau mengerjakannya. Kalau kamu tidak mau melakukannya, ya kamu bayar pembantu saja. Ucapku dengan tegas pada Mas Roy. Aku tidak mau suamiku itu menganggapku remeh. Aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Kebesokan paginya, pagi-pagi sekali aku sudah bersiap untuk berangkat bekerja. Aku juga sudah melaksanakan tugasku membereskan rumah. Sementara masak dan mencuci pakaian itu tugas suamiku. Terserah dia mau dilakukan atau tidak. Yang jelas, aku sudah membagi tugas. Aku mulai hari-hariku dengan sangat menyenangkan. Aku bekerja di sana hingga akhirnya tiba tanggal gajian. Sikapku yang dulu manis pada suamiku kini berubah. Karena jujur aku sangat sakit hati dengan ucapannya. Tak ada lagi perhatian untuk Mas Roy. Hari-hari aku sibukkan dengan bekerja dan menyenangkan diri sendiri. Kalau biasanya, aku tak bisa memakai skincare, ini langsung kubelikan skincare uang hasil kerjaku. Mas Roy,
yang kini merasa aku sudah semakin dingin padanya. Sepertinya dia sudah mulai protes. "Kamu kenapa sih? Aku kan cuma menyuruhmu bekerja. Bukan berarti sikapmu harus berubah pada aku," ucap Mas Roy. "Aku harus gimana, Mas? Aku selama ini baik kok. Aku mengerjakan tugasku sebagai seorang istri, membereskan rumah. Dan kamu bertugas untuk memasak dan mencuci. Karena kita sama-sama kerja, Mas. Kalau dulu kan cuma kamu yang kerja, jadi aku yang melaksanakan tugas rumah. Tapi karena sekarang kita sama-sama kerja, jadi tugas rumah juga kita bagi dua. Sudah ya, Mas, aku harus berangkat, takut telat," ucapku setelah selesai berdandan. Kemudian kutinggalkan suamiku itu. Di malam hari, Mas Roy ingin berbicara serius, katanya. "Nita, sudah ya, kamu jangan marah lagi pada aku. Aku minta maaf atas ucapanku yang kemarin. Aku minta maaf. Aku gak bisa kamu giniin. Aku gak mau rumah tangga kita menjadi hambar seperti ini. Maafin aku, Nita," ucap Mas Roy meminta maaf padaku. Mendengar perkataan itu, aku menjadi sangat kesal. "Maumu apa sih, Mas? Kamu menyuruhku kerja, tapi aku juga harus membereskan rumah dan melayanimu. Memangnya kamu pikir itu tidak melelahkan? Kamu ingin memiliki istri yang sempurna, tapi kamu sebagai suami tidak bisa sempurna. Soal uang saja kamu pelit sama aku, Mas. Gimana aku bisa mau menjadi istri yang sempurna untukmu? Aku nggak butuh kamu lagi, Mas. Aku sudah bisa cari uang sendiri. Kalau kamu tidak ingin aku menjadi istrimu lagi pun aku siap. Aku nggak butuh kamu." Akhirnya, kalimat ini terlontar juga dari mulutku. Aku sudah menahannya sejak lama. Namun kali ini tak bisa. Aku tidak mengerti apa mau suamiku. Dia menyuruhku bekerja, aku sudah bekerja. Tapi kali ini dia malah menuntut yang lain. Aku benar-benar sangat kebingungan. "Gak gitu, sayang. Sudah ya marahnya. Aku gak mau lagi rumah tangga kita seperti ini. Ini, uangku. Kamu pakai saja sesukamu. Boleh kok. Kamu juga gak usah kerja. Gak apa-apa," ucap Mas Roy sembari menyerahkan kartu ATM-nya padaku. "Gak usah, Mas. Aku sudah punya uang. Aku gak butuh uangmu. Tapi aku sudah beberapa bulan tidak menafkahimu, sayang. Ini nafkah dariku, tolong diterima. Aku bisa menjadi suami yang zolim kalau tidak memberi nafkah untuk kamu. Tolonglah diterima," ucap Mas Roy sembari terus saja memaksa untuk aku menerima kartu ATM itu. "Gak usah, Mas." Aku kemudian pergi meninggalkan Mas Roy untuk mandi. Aku benar-benar merasa kesal. Aku benar-benar lelah dengan rumah tangga ini. Aku tidak tahu masih sanggup bertahan atau tidak. "Sayang, tolong maafin aku," ucap Mas Roy dari luar kamar mandi. Iya, dia menyusulku sampai ke kamar mandi untuk meminta maaf. "Udahlah, Mas. Lebih baik kita seperti ini saja. Kan aku hanya beban bagimu, Mas. Hanya menghabiskan uangmu kan. Sekarang aku sudah bisa cari uang sendiri. Jadi lebih baik kita seperti ini saja. Aku lebih bahagia kok," ucapku dengan terus saja mengguyuri tubuhku menggunakan air lewat shower. Namun di sana aku juga menangis. Aku benar-benar sedih. Jujur aku sangat kecewa dengan ucapan suamiku, hingga menorehkan luka yang sangat dalam di dalam hatiku ini. Dengan uang hasil kerjaku, aku sudah bisa membeli apapun yang aku mau, yang selama ini tak bisa aku dapatkan dari Mas Roy. Hari-hari, terus saja aku lewati dengan rumah tanggaku yang hambar. Aku belum bisa memaafkan Mas Roy, karena luka di hatiku terlalu dalam. Aku masih sangat kecewa. Namun setiap hari, Mas Roy selalu saja meminta maaf padaku. Tapi aku tidak tahu bisa memaafkannya atau tidak, karena masih sangat kecewa sekali. Kalau menurut bunda-bunda, bagaimana Nita harus bersikap? Suaminya seperti sudah menyesal atas perbuatannya. Kalau bunda jadi Nita, yang sudah dikatai oleh suaminya kemudian sekarang dia mandiri, dan suaminya menyesal, apakah mau memaafkan suaminya? Komen di bawah ya, Bun.